Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian ilmu toksikologi dan sejarah perkembangannya dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Aisyah Alvina Nadia Imami, Andini Putri Frisanti, Bella Hafsah, Fairuz Nabila, Isfiareni, Mayumi Aryami, Muti Kurnia Auliani, Nabil Sofi Habibi, dan Foni Ayudesti. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari anggota kelompok. Di sini saya akan menjelaskan pengertian toksikologi. Kata toksit yaitu racun berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, toks berarti panah, di mana panah digunakan pada saat peperangan, yang mana panahnya itu diberi racun. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari efek ataupun dampak dari zat-zat yang merugikan organisme dan sistem biologinya. Secara sederhana, toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian toksikologi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Dole and Bruce tahun 1986. Menurutnya, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia atas sistem biologi yang pusat perhatiannya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu. Sedangkan menurut Loomis tahun 1978, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Selanjutnya menurut McGraw-Hill tahun 1984, menurutnya toksikologi adalah ilmu yang mempelajari racun berikut asal, efek, deteksi, dan metode pengolahannya. Sedangkan menurut Rand, GM, and Petrocelli SR tahun 1985, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia dan materi lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme, termasuk bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Yang terakhir menurut Nelwan tahun 2010. Nah, menurutnya toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Baik, selanjutnya itu berbagai definisi mengenai toksikologi telah dimajukan oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu seperti bidang kimia. Nah, di bidang kimia ini, toksikologi adalah ilmu yang bersangkutan dengan efek-efek dan mekanisme kerja yang merugikan dari agen-agen kimia pada binatang dan manusia. Kemudian pada bidang farmakologi. Nah, di bidang farmakologi ini, pengertian toksikologi itu merupakan cabang farmakologi yang berhubungan dengan efek samping zat kimia di dalam sistem biologi. Kemudian, selanjutnya, istilah dalam toksikologi. Nah, istilah dalam toksikologi itu mencakup toksikan. Yang dimaksudkan toksikan yaitu racun pada produk buatan manusia. Nah, produk buatan yang dipaparkan ke lingkungan kena aktivitas manusia. Contohnya adalah produk limbah, industri, dan pestisida. Kemudian, toksin. Artinya, racun yang diproduksi secara alamiah oleh makhluk hidup, contohnya tetanus, yang disebabkan oleh toksin yang diekskresikan oleh bakteri Clostridium tetani. Kemudian toksoid adalah toksin yang tidak aktif atau dilemahkan. Kemudian toksisitas adalah penyataan kemampuan racun menyebabkan timbulnya gejala keracunan. Kemudian xenobiotik berasal dari bahasa Yunani yang artinya xenos, asing, dan biotik artinya makhluk hidup. Yang mana xenobiotik ini adalah zat asing yang masuk dalam tubuh manusia. Contohnya obat-obatan, insektisida, zat kimia, bahan tambahan pada makanan, dan zat karsinogen ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan toksikologi serta hubungannya dengan ilmu yang lain. Jadi, bagaimana sih sejarah perkembangan awal dari toksikologi ini? Toksikologi ini
dimulai sejak perkembangan manusia dalam mencari makanan. Dalam hal mencari makanan, manusia sudah mencoba berbagai jenis bahan, baik itu botani, nabati, maupun dari mineral. Dan dari pengalamannya inilah, manusia dapat membedakan bahan makanan mana yang aman dan berbahaya apabila dikonsumsi. Aman di sini diartikan yang bermanfaat serta diperlukan oleh tubuh agar dapat hidup ataupun menjalankan fungsinya. Serta kata racun, yakni menggambarkan berbagai bahan atau zat kimia yang dengan jelas berbahaya bagi tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa efek berbahaya atau toksik yang ditimbulkan oleh zat racun atau tokson sudah dikenal oleh manusia sejak awal perkembangan peradaban manusia. Selanjutnya yaitu tentang perkembangan toksikologi. Kemajuan toksikologi terjadi dalam abad ke-16. Paracelsus adalah nama samaran dari Philippus Aureolus Theophratus Bombas von Hohenheim yang pertama kali meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Dalam postulatnya menyatakan semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang tidak beracun, hanya dosis yang membuatnya menjadi tidak beracun. Selanjutnya yaitu Bapak Toksikologi Modern yaitu Matteo Joseph Bonaventura Orfila. Dalam tulisannya mengembangkan hubungan sistemik antara suatu informasi kimia dan biologi tentang racun. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia untuk membuktikan bahwa simptomatologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu di dalam tubuh. Selanjutnya adalah perkembangan toksikologi. MJB Orfila dikenal sebagai bapak toksikologi modern karena minatnya terpusat pada efek tokson. Selain itu, karena ia memperkenalkan kuantitatif ke dalam studi aksi tokson pada hewan. Pendekatan ini melahirkan suatu bidang toksikologi modern, yaitu toksikologi forensik. Toksikologi forensik adalah penerapan toksikologi untuk membantu investigasi mediko-legal dalam kasus kematian, keracunan maupun penggunaan obat-obatan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Perkembangan muktahir toksikologi. Dalam menghadapi perkembangan penduduk, masyarakat modern menuntut perbaikan kondisi kesehatan dan kehidupan, di antaranya gizi, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Untuk memenuhi tujuan ini, berbagai jenis bahan kimia harus diproduksi dan digunakan, banyak di antaranya dalam jumlah yang besar. Dengan berbagai cara, bahan kimia ini bersentuhan dengan berbagai segmen penduduk, proses pembuatan, penanganan, dan yang menggunakan, contohnya pelukis, pemakai pestisida, bahkan yang mengkonsumsinya, seperti obat-obatan dan zat makanan, atau yang menyalahgunakannya, misalnya bunuh diri, keracunan secara tidak sengaja. Dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan ilmiah sebagai alat dasar bagi profesi kesehatan, para ahli toksikologi akan selalu terlibat dalam penentuan batas pajanan yang aman atau penilaian resiko. Batas pajanan yang aman mencakup asupan atau indeks harian yang diperbolehkan, juga termasuk nilai ambang batas. Penentuan ini merupakan penelitian menyeluruh tentang sifat toksik, pembuktian dosis yang aman, menentukan hubungan dosis efek dan dosis respon, serta penelitian toksikokinetik dan biotransformasi. Meluasnya bidang cakupan dan makin banyaknya subdisiplin toksikologi memberikan gambaran jelas tentang kemajuan terakhir dalam toksikologi. Selanjutnya, ada pun hubungan toksikologi dengan ilmu lain yaitu seperti ilmu farmakologi, imunologi, kesehatan masyarakat, fisiologi, biologi, matematika, kimia, dan juga biologi. Jadi, toksikologi ini sangat banyak hubungannya dengan ilmu yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada manfaat mempelajari toksikologi. Toksikologi sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik pada manusia dan lingkungannya agar manusia dapat menggunakan dan hidup berdampingan dengan toksikan tanpa menimbulkan efek yang merugikan, seperti gangguan kesehatan atau rusaknya lingkungan hidup. Toksikologi dalam perkembangannya berperan penting dalam menunjang berbagai subdisiplin ilmu lainnya. Pada awalnya dunia toksikologi berkembang seiring dengan perkembangannya ilmu farmakologi.
Kini, toksikologi dapat berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Kedua disiplin ilmu tersebut sebenarnya memiliki kemiripan baik, metode maupun tujuan keilmuannya, antara lain mempelajari mekanisme perubahan suatu bahan kimia dan sistem biologi. Dalam dunia farmakologi, hubungan dosis respon suatu bahan kimia dipelajari untuk mendapatkan beberapa dosis terendah yang dapat menghasilkan efek terapi yang diharapkan. Dunia toksikologi mempelajari dosis suatu bahan kimia untuk mendapatkan beberapa dosis terendah atau serendah apapun, yang tidak memberikan efek farmakologis dari dosis yang dapat menyebabkan timbulnya efek racun. Baik, untuk daftar pustakanya sendiri kami ambil dari beberapa jurnal. Yang pertama itu ada Kurniawijaya M. Lestari, F. Tejamaya, M. Ramdan, DH, tahun 2021 dengan judul buku Konsep Dasar Toksikologi Industri, Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia, Depok. Yang kedua itu ada Rahayu M. Solihat MF 2018, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik atau TLM, Toksikologi Klinik, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada LU Frank 2010, Toksikologi Dasar UI Pres Jakarta.